Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang persamaan trigonometri sederhana. Materi kelas 10 semester 2. Nah, persamaan trigonometri itu dikatakan sama apabila ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Jadi, kalau di sini dituliskan sin X, di sini juga harus dituliskan sin. Kalau di sini cos, di sini juga harus cos. Kalau di sini tangen, di sini harus juga tangen. Lah, bagaimana logika berpikirnya menyelesaikan persamaan trigonometri ini? Nah, penyelesaian sin itu ada dua, yaitu sin yang berharga positif di kuadran mana? Oh, di kuadran 1 berarti X sama dengan, kalau di sini X berarti X sama dengan alfa. Alfa plus K kali 360 derajat. Ini di kuadran 1. Yang kedua, sin positif di kuadran kedua. Makanya X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Oke. Bagaimana kalau cos X sama dengan cos alfa? Sama logika penyelesaiannya. Cos positif di kuadran 1 dan di kuadran keempat. Maka kalau di kuadran 1, kalau di sini X ya X. X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360. Mengapa kok dikalikan K kali 360? Karena nilai itu akan berulang setelah satu kali putaran. Namanya satu periode. Jadi, yang ketiga, bagaimana kalau tangen X sama dengan tangen alfa? X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Jadi untuk tangen itu hanya mempunyai satu penyelesaian saja. Nah, berikut keterangannya. K ini nanti, K di sini harus elemen bulat. Elemen bulat itu bisa min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, X-nya nanti dilihat dari domain yang diketahui. Ingat, kalau domainnya dalam bentuk pi, maka nanti HP-nya juga harus dalam bentuk pi. Kalau tidak ada domainnya, berarti HP-nya nanti merupakan penyelesaian umum. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 8 sin 2x min 40 derajat plus 4 sama dengan 0 pada domain 90 derajat lebih kecil X lebih kecil dari 270 derajat. Nah, kita ubah. Ruas kiri ini harus satu suku, ruas kanan harus satu suku. Tidak boleh ada konstanta di depan ini, tidak boleh. Jadi sin 2x min 40 sama dengan, ini pindah ke sana menjadi min 4 dibagi 8. Jadi sin 2x min 40 sama dengan min setengah. Ingat tadi, harus sin sama dengan sin. Lah, min setengah itu sin berapa? Ada dua kemungkinan, yaitu sin 210 atau sin 330. Nah, pilihlah salah satu. Pak Herman memilih sin 2x min 40 sama dengan sin 210 derajat. Nah, ingat tadi penyelesaian sin. Kalau di sini 2x min 40, ya di sini 2x min 40 sama dengan alfanya 210. Makanya 210 plus K kali 360. Kemudian 40-nya pindah ke ruas kanan, dibuat X sendiri. Seperti ini. Dia dibagi 2 semua. Ini juga dibagi 2. Sehingga K-nya tadi elemen bilangan bulat. Pak Herman masukkan min 1. Misalkan. Ternyata hasilnya 125 ditambah min 1 kali 180. Jadi 125 dikurangi 180. Hasilnya min 55 derajat. Nah, kita cek apakah min 55 derajat ini terletak pada domain. Oh, ternyata tidak. Makanya dia tidak memenuhi. Begitu juga untuk K sama dengan 0. Oh, kalau K sama dengan 0 ternyata X-nya 125 derajat terletak pada domain. Kalau K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti 125 ditambah 180, 305. Kita cek pada domain. Oh, tidak terletak pada domain. Penyelesaian pertama menghasilkan ini. Bagaimana penyelesaian yang kedua? Ingat penyelesaian tadi yang kedua 180 min alfa. Jadi, jika di sini 2x min 40 ya 2x min 40 sama dengan 180 min alfanya 210. 210 plus K kali 360. Maka ketemu 2x min 40 sama dengan min 30 plus K kali 360.
Ini pindahkan ke ruas kanan. 2X sama dengan 10 plus K kali 360. Kemudian dibuat X-nya sendiri. Dibagi 2 semuanya. Nah, kita ketemu. Kita jalankan lagi ketika K sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. 5 kita lihat pada domain. Oh, sudah tidak memenuhi. Kalau K sama dengan 0 saja sudah tidak memenuhi, tidak perlu K sama dengan min 1. Yang kedua, bagaimana kalau K sama dengan 1? Oh, X-nya 185. Terletak pada domain. Oh, sedemikian dia memenuhi. Bagaimana kalau K sama dengan 2? 5 ditambah 360. Oh, berarti 365. Dia tidak terletak pada domain, maka dia tidak memenuhi. Jadi, penyelesaian dari 8 sin 2x min 40 plus 4 sama dengan 0 ini mempunyai himpunan penyelesaian yaitu 125 derajat dan 185 derajat. Gampang bukan? Nah, sekarang bagaimana contoh yang kedua? Tangen 2x min pi per 6 min akar 3 sama dengan 0. Selesaikan pada domain min pi lebih kecil x lebih kecil dari pi. Hati-hati di sini. Di sini domainnya berupa pi. Nah, untuk sementara biar lebih gampang teman-teman, Pak Herman ubah dulu pi per 6 itu artinya 30 derajat. Min akar 3-nya saya pindah ruas kanan ke sana. Biar tidak ada koefisien di depan tangen, dan di sini bisa menjadi tangen sama dengan tangen. Akar 3 itu sama dengan tangen 60 derajat. Nah, karena ini penyelesaian tangen, kita selesaikan saja tangen. Pakai satu penyelesaian saja, yaitu kalau di sini x, kalau di sini 2x min 30, ya 2x min 30 sama dengan 60 plus K kali 180. Nah, min 30-nya pindah ruas kanan. Begitu. Ini 2x. Sehingga X-nya nanti ketemu dari 45 plus K kali 90 derajat. Nah, kita jalankan. Kalau K-nya min 2, X-nya 45 dikurangi min 180. Oh, ternyata dia min 135 derajat. Dia masih terletak pada domain, karena ini sebenarnya domainnya seakan-akan adalah min 180 derajat lebih kecil X lebih kecil dari 180 derajat. Kita ubah dalam bentuk pi. Makanya dibagi 180 derajat kalikan pi. Ketemunya min 3 per 4 pi. Oke. Ketika K sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 45 derajat. Kita ubah dalam bentuk pi. Dibagi aja 180 derajat. Hasilnya dalam bentuk pi, yaitu min 1/4 pi. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 0? Oh, X-nya 45 derajat. Kita ubah dalam bentuk pi. Dia menjadi pi per 4. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Ya, berarti X sama dengan 45 ditambah 1 kali 90. Oh, jawabannya 135 derajat. Kita ubah dalam bentuk pi. 180 dikalikan pi. Jadi sama dengan 3 pi per 4. Sedemikian, sehingga karena di sini domainnya dalam bentuk pi, maka HP-nya juga harus dalam bentuk pi. Jadi HP-nya adalah min 3 per 4 pi, min 1/4 pi, pi per 4, dan 3 pi per 4. Begitu teman-teman, semoga pertemuan kali ini bisa membantu teman-teman dalam belajar persamaan trigonometri sederhana di rumah lewat mandiri. Tetap semangat, tetap sehat. Sekian dari Pak Herman.